Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setiap saya melihat adik-adik sekolah di pondok, saya terharu. Kalian harus bersyukur. Tidak semua orang diberi nikmat oleh Allah seperti kalian. Coba, jam berapa sekarang? Jam 5, hampir jam 5. Umur-umur seperti kalian semua di kota, di luar, belum bangun, masih tidur. Pun kalau mereka bangun, apa ngambil Quran, apa ngambil zikir, apa ingat Allah, apa memuji Allah? Tidak, ngambil handphone. Jadi, hai, bye, belek-belek. Coba, alhamdulillah, kalian nanti selesai ini sarapan. Hakul yakin sarapanmu halal. Bukan hasil korupsi orang makan di sini. Bukan hasil sogok, bukan hasil nipu. Halal 100% yang kalian makan. Coba, sudah makan, bercengkrama lagi sama teman. Mana ada temanmu di sini yang jahat? Temanmu di sini penghafal Quran. Temanmu di sini belajar agama. Bukankah 7 golongan di padang mahsyar kelak yang dilindungi oleh Allah? Satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena sinetron. Bukan berpisah dan bertemu karena sepak bola. Bukan berpisah dan bertemu karena kampanye, tapi berpisah dan bertemu, berpisahnya karena Allah. Kalian semua lain. Tapi di pondok kan tidak enak, Ustaz. Makan tempe, sate, sayur tempe. Masih mau tidur dibangunkan, pak, pak, pak. Iya toh? Iya kan? Tapi jangan putus asa. Rhoma Irama berkata, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu kata lagu. Nah, adik-adik sekalian, nah tentu sekolah agama Allah janjikan maqamam mahmud, diangkat derajatnya, derajat di dunia, derajat di akhirat. Maka adik-adik sekalian, kalian harus bersyukur kepada Allah bisa mondok. Manfaatkan dengan baik. Jangan sampai sudah mondok makannya sate, apa itu, sayur tempe, tidurnya terbatas, nggak pernah pegang handphone, nggak pernah lihat cewek, dibatasi, lihat pun sedikit-sedikit saja. Iya kan? Iya toh? Kalau kalian sudah tidak serius pula sekolah, tidak menguasai kitab, lalu apa yang kalian mau banggakan ke luar nanti? Teman-temanmu di luar, oh dia enak tidurnya, dia ke mall, naik sepedaan, ya, bajunya enak yang dia mau pakai, makannya nyaman. Meskipun nanti belum tentu masa depannya baik, tapi paling tidak dia sudah nikmati kebebasan sebagai anak remaja. Tapi kalau kalian sudah di sini, di pondok sini, lalu keluar tidak menguasai kitab, waduh, orang akan jadikan contoh. Ngapain kau sekolah pesantren itu? 6 tahun sekolah di pesantren, pengangguran. Jadi angkat marwah ini pesantren. Saya anak santri, saya pemimpin masa depan, saya santri, saya pengusaha masa depan, saya santri, saya jadi ulama masa depan. Itu.
jus resepnya apa? Satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Sekarang pertanyaan, ayat pertama turun apa? Surat Al-Alaq. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hadiah. Berat, tak usah jabat tangan. Ayat pertama tadi perintah soal membaca. Nabi diperintahkan bukan Muhammad kau sholat, Muhammad bayar zakat, Muhammad haji, Muhammad sedekah. Tidak, tapi apa? Iqra. Sampai 2 kali diulang. Nabi kata saya tidak tahu membaca. Jibril berkata Iqra, baca 2 kali. Dan Allah katakan Iqra, baca apa saja. Allah tidak katakan Iqra kalamullah, tidak. Iqra kitabullah, tidak. Allah katakan Iqra, baca apa saja. Sinematografi kau baca, sosiologi kau baca, teknologi kau baca, antariksa kau baca, sosmed kau baca semua, baca. Ilmu pertanian, ilmu kehutanan, ilmu kelautan, ilmu antropologi, baca semua. Silahkan kau kuasai semua itu. Dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau pelajari semua itu untuk mengangkat nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Maka pintu pertama meraih kesuksesan, baca, belajar. Harus belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Pikir Ali bin Abi Thalib menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Dengan ilmu, kata Ali, kau bisa dapat harta. Yang ketiga kata Imam Ali, ya, harta kau berikan orang berkurang, sementara ilmu kau berikan bertambah. Saya punya duit 5 juta, saya kasih teman saya 2 juta, berkurang nilainya menjadi 3 juta. Saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri, tambah ilmu saya. Nih adik-adik sekalian, hafal Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah dolin, amin. Sudah hafal? Mana Al-Fatihah saya ini? Hilang di kepala saya. Kok hilang? Mana Al-Fatihah? Tidak ada. Nambah kita punya ilmu. Maka adik-adik sekalian, belajar, dan belajar. Ungkapan kita dalam agama, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia dengan ilmu, menghendaki akhirat dengan ilmu, menghendaki dunia dan akhirat dengan ilmu. Diterjemahkanlah orang bule dengan bahasa mereka, knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling banyak, paling baik sepanjang masa. Itu penting adik sekalian, belajar. Orang yang punya ilmu pengetahuan, Allah angkat derajatnya ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka belajar adik-adik sekalian, belajar dan belajar. Allah angkat derajat. Maka kesempatan buat kalian yang mondok di sini, jadikan waktu-waktumu untuk baca. Lalap itu, makan itu kitab, bukan dimakan itu maksudnya ya, tapi dibaca. Sampai tidur ngantuk, jadi ibadah. Ya, jelas. 1, 2, kalian mau sukses. Birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Ini
banyak sekarang orang belajar agama. Setelah pulang belajar agama, dia sesat-sesatkan bapaknya. Sesat ini. Tidak ada orang baca doa setelah berjamaah. Ini sesat. Dari mana kau dapat ini? Saya bilang, kau yang dari mana belajar? Kau dijualkan sawah supaya kau pergi sekolah. Bapakmu kau bilang sesat. Kau yang dongo. Ada kan yang begitu? Adik-adik sekalian, setelah kau punya ilmumu, kau kuasai ilmumu, satu penyakit orang berilmu, sombong. Tidak ada gunanya ilmu setinggi langit, tidak ada gunanya ilmu berlapis-lapis, gelar banyak, kalau kalian sombong. Karena salah satu pintu masuknya dari 4 pintu masuknya setan, kalau kita mau sombong, 4 pintu masuknya. Satu diantaranya ilmu. Adakah ilmuwan sombong? Ustadz sombong? Ada. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ustadz sombong itu. Hanya dia yang mau benar. Semua salah. Kalau tidak cocok sama dia, salah, sesat, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia aja panitia hari kiamat. Dia mau tentukan ini surga, ini neraka. Aku neraka. Enggak. Banyak diantara kita, orang tua kita maulid dari nenek-nenek kita, dari kakek-kakek kita, maulid. Kasihan, dia bawa ketan, bawa telur. Kalau orang di Bugis itu kalau maulid ada ketannya, warnanya kuning. Kenapa ketan? Kenapa bukan nasi? Ulama kita mengajarkan dulu, ulama Bugis, ketan karena diharapkan kalian umatnya Nabi merapat bersatu seperti kuatnya ketan itu, jangan seperti nasi bertabur. Kenapa warnanya kuning Ustaz? Kenapa tidak kasih putih? Diharapkan kalian menjadi warna kuning itu, warna kejayaan, kemakmuran, warna emas. Diharapkan kalian semua dicari orang, dibutuhkan orang. Mana ada orang tidak senang emas? Mungkin kenapa telur Ustaz? Kenapa bukan ikan? Karena kalian diharapkan menjadi bibit-bibit generasi yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tiba-tiba datang dari luar negeri sekolah. Nabi tidak pernah maulid, sahabat tidak pernah maulid, tabiin tidak pernah maulid. Saya bilang, ya ngapain mereka maulid? Mereka tahu sejarah Nabi, mereka hidup sesama dengan Nabi. Jadi untuk apa diceritakan? Mereka yang tahu. Kalau kita ini sudah 1400 tahun yang lalu, kita sudah lupa sejarah Nabi, maka perlu lagi diceritakan melalui maulid. Itu maknanya. Kenapa maulid ini mau datang? Oh, itu maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Saya bilang, sini kok, ya aku pakai mic ceramah. Itu maulid, Nabi tidak pernah pakai mic ceramah. Bid'ah itu mic ceramah. Malah ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Ini bid'ah semua ini. Ya kok ceramah di YouTube, bid'ah itu. Nah ini, jadi setelah punya ilmu, jangan ada sombong. Kemudian adik-adik sekalian, paling penting muliakan orang tua. Ustaz, saya masuk pondok ini Ustaz, saya tidak senang Ustaz, saya mau ini, tapi karena orang tua saya mau, saya ikhlas Ustaz, saya masuk di sini. Mudah-mudahan keikhlasan saya membahagiakan orang tua saya. Allah bukakan pintu kejayaan dunia akhirat. Nah, cara memuliakan orang tua, ikuti nasihatnya. Ustaz, saya belum bisa belikan AC orang tua saya belum bisa belikan kendaraan orang tua saya. Ya memang kita belum bisa. Lalu bagaimana membahagiakan orang tua? Jangan kau berikan berita-berita yang tidak menyenangkan hati dan pikirannya. Ada orang sudah tidak bisa kasih duit, kasih berita jelek terus. Anakmu merokok, mau bingung lagi orang tua. Anakmu saya lihat di sana tidak pakai jilbab, bingung lagi orang tua kita. Jadi kalau belum bisa memberi materi orang tua kita, bahagiakan mereka orang tua kita dengan tidak memberikan informasi yang membuat mereka sengsara pikiran dan hatinya. Dua ya, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jaga akhlak. Jaga akhlak. Biar ilmumu tinggi, akhlakmu jelek, tidak ada gunanya. Bahkan orang yang jelek sama tetangganya diponis oleh Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahu kau yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Lalu siapa kalau begitu ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya,
dan yang memutuskan tali persaudaraan. Ini berbicara akhlak. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Setiap selesai sholat, tapi semua tetangganya dimusuhi. Sebelah kanan bertengkar gara-gara parkir, depan rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya, sebelah kiri bertengkar gara-gara apa? Pekarangan. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara apa? Gara-gara got. Orang seperti itu tidak mulia di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka manfaat buat orang lain itulah akhlak. Maka adik-adik sekalian, apabila ketiga ini adik-adik bawa pulang nanti, belajar dengan sesungguh hati, memuliakan orang tua, menjaga akhlakul karimah, hakul yakin Allah angkat derajatnya, derajat di dunia, derajat di akhirat kelak, insya Allah. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan adik-adik sekalian yang ada di sini menjadi ulama-ulama besar, insyaallah dapat jodoh yang cantik-cantik dan soleha, dapat suami yang cakep-cakep dan soleh, amin ya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masturun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.